Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma rahmataka narjuk wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian online dalam program Ensiklopedia Adab Islami. Dan seperti biasa, yang menjadi referensi utama kita adalah Mawsu'atul Adab Al-Islamiyah karangan Syekh Abdul Aziz Fathi Sayyid Nada hafizahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas mengenai adab tarbiyatil aulad wa huququhum. Adab mengenai bagaimana mendidik anak dan hak-hak mereka. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang memiliki tanggung jawab. Masing-masing kita akan ditanya sesuai dengan kadar tanggung jawabnya. Dan sebagai seorang orang tua, ia akan ditanya mengenai bagaimana ia mendidik anak-anaknya. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Masing-masing kalian itu akan ditanya, masing-masing kalian itu adalah penanggung jawab dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang ayah akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana sikap ia, bagaimana pendidikan dia terhadap keluarganya. Maka sudah sejatinya seorang muslim mengetahui bagaimana adab-adab yang berkaitan dengan mendidik anak, apa saja yang menjadi kewajiban kita sebagai orang tua, dan apa saja hak-hak yang menjadi hak bagi para anak-anak kita. Mengenai dengan adab ini, ya, beliau menyebutkan adab yang pertama yaitu husnu ikhtiyari zaujah fil asl. Itu kita harus memilih calon pasangan yang baik, ya, karena ini menjadi pokok utama dalam pendidikan anak ke depannya. Ya. Oleh karenanya penyair Arab mengatakan al-ummu madrasatun idza a'dadtaha a'dadta syi'ban thayyibal a'raq. Seorang ibu itu adalah madrasah. Dan jika engkau siapkan madrasah itu dengan sebaik-baiknya, sejatinya engkau sedang menyiapkan generasi yang baik. Maka langkah pertama seorang agar mendapatkan keturunan yang baik yaitu dengan memilih istri yang baik. Namun sebagian orang dulu ketika dia menikah tidak mendahulukan agama, tidak mendahulukan akhlak, tidak mendahulukan ilmu. Ya, sebagian orang menikah itu dengan mendahulukan fisiknya. Ya, bahkan ada yang mengatakan agama bisa dirubah, sifat bisa dirubah, fisik nggak bisa dirubah. Subhanallah. Maka bagaimana yang seperti ini? Seorang suami harus berusaha mendidik istrinya setelah ia menikah, agar istrinya bisa menjadi pendidik bagi anak-anaknya. Ya. Ini adab yang pertama, yaitu pilih pasangan yang tepat. Kalau tidak bisa maka, kalau sudah terjadi maka ya didiklah pasangan Anda. Kemudian adab yang kedua, ihtisabul juhdi wal mali alladhi yunfiq alaihim. Ya. Kita mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap harta dan tenaga yang kita curahkan demi untuk pendidikan anak-anak kita.
Nabi SAW bersabda, "Idza anfaqa ar-rajul ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha kanat lahu shadaqah." Jika seorang hamba dia memberikan nafkah kepada keluarganya dan dia harapkan pahala dari nafkah itu, maka nafkahnya akan menjadi sedekah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Mas'ud radhiyallahu taala an. Maka ketika seorang ayah mencari nafkah untuk keluarganya, jangan lupa untuk memasang niat di hatinya agar ini menjadi pahala sedekah baginya. Ya. Tsumma yanbaghi lahu an yajtahida fil infaq 'alaihim bima yahtajun. Seorang ayah harus berusaha untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarganya. Min ghairi taqtirin wala israf. Jangan berlebih-lebihan dan jangan terlalu kikir. Fa innahu in fattara 'alaihim ahwajahum ila mas'alatin nas. Kalau seorang ayah terlalu kikir kepada keluarganya, maka keluarganya akan terpaksa menjadi peminta-minta kepada orang lain. Ya. Wa in asrafa awadahumul batar. Namun sebaliknya jika ia biasakan terlalu boros dalam memberikan nafkah kepada keluarga, ini sejatinya ia sedang mendidik keluarga yang boros juga. Ya, yang suka melampaui batas. Namun sejatinya seorang ayah harus memiliki sikap pertengahan, tidak terlalu boros dan tidak terlalu kikir dalam memberikan nafkah. Kemudian adab yang ketiga, al-amru bis salati li sab'in wad-darbu 'alaiha li 'ashrin. Yaitu memerintahkan salat ketika anak sudah mencapai 7 tahun dan boleh memukulnya kalau ia tidak mau salat di usia 10 tahun. Nabi SAW bersabda, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkan anakmu untuk salat ketika mereka usianya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna' 10 sinin. Dan kalau mereka sudah sampai ke usia 10 tahun, pukul mereka kalau tidak mau salat. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Dan kalau mereka sudah di usia 10 tahun ini juga, hendaknya tempat tidur antara laki-laki dan perempuan itu harus dipisah. Ini hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan dinilai baik sanadnya oleh Syekh Albani dalam kitab Shahihul Jami'. Maka jangan sampai kita sebagai orang tua menyepelekan perkara salat anak-anak kita. Ya. Dengan alasan biarkan nanti mereka salat kalau mereka sudah besar. Ini tidak sesuai dengan pendidikan Rasulullah SAW. Beliau memerintahkan kita untuk menjadikan anak-anak kita salat dari usia 7 tahun. Ya, 7 tahun diperintahkan terus. Ya, sehari 5 kali dikali 30 hari, 150 dikali 12. Ya. Kemudian nanti dikali berapa tahun sampai dia usia balik. Maka perintah sholat itu tidak langsung sekaligus ketika ia balik. Itu akan berat. Tapi dibiasakan dari sebelum balik. Oleh karenanya, seorang penyair mengatakan, وَيَنْشَأُ نَاشِئُ الْفِتْيَانُ فِينَا عَلَى مَا كَانَ أَوَّدَهُ أَبُوهُ. Seorang anak itu akan tumbuh kembang sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh orang tuanya. Ya, oleh karena kita lihat terkadang ada anak kecil yang dia megang pulpen kemudian pura-pura ngerokok. Karena dia melihat bapaknya ngerokok. Ya, ada anak kecil yang dia suka menjadikan alat-alat yang ada di sekitarnya sebagai alat bangunan. Karena dia lihat bapaknya suka membangun bangunan. Dan seterusnya. Anak memiliki sifat yaitu mudah meniru. Maka sejatinya kita harus pandai memilihkan tempat-tempat
yang bisa mereka ambil pelajaran dari sana. Kemudian adab yang keempat, tansyi'atuhum 'alal aqidati shahihah wa ta'miqu silatihim billahi ta'ala. Ajarkan mereka, didik mereka dengan akidah yang benar. Dan kuatkan hubungan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas yang ketika itu usianya masih sangat kecil, baru 12 tahun. Namun Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan pendidikan nilai-nilai akidah kepada sahabat Abdullah bin Abbas yang walaupun ketika itu masih kecil. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat, wahai ananda, sungguhnya aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu." Maksudnya jagalah syariat Allah, Allah akan menjagamu. Amalkan syariat Allah. Sebelumnya ilmu syariat Allah, kemudian dakwahkan syariat Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan berada di hadapanmu. Maksudnya jagalah syariat Allah, jagalah agama Allah, niscaya Allah akan senantiasa menolong kita, membimbing kita, memberikan kita hidayah. Kemudian kata Nabi SAW, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta langsung kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau minta tolong, maka langsung minta kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, kalau seandainya seluruh manusia ingin memberikan manfaat kepadamu, sejatinya mereka tidak akan bisa melakukan itu kecuali dengan apa yang telah Allah takdirkan. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bisyai'in lan yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu 'alaik. Demikian juga kalau seandainya mereka berusaha untuk mencelakaimu, sejatinya mereka tidak akan bisa mencelakaimu kecuali dengan apa yang Allah telah takdirkan. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena takdir telah diangkat dan catatan takdir telah mengering. Subhanallah. Anak usia 12 tahun sudah diberikan pendidikan akidah yang luar biasa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita, dari kecil kita tanamkan nilai-nilai akidah kepada anak-anak kita. Kenalkan siapa Rob, kenalkan siapa Nabi Muhammad, kenalkan agama kita, itu agama Islam, kepada anak-anak kita. Ya. Jangan sampai dia besar ya belum tahu siapa Robnya, siapa nabinya, apa agamanya. Padahal ini pelajaran yang harusnya ditanamkan sejak ia kecil. Kemudian adab yang kelima, ta'widuhum 'ala sulukil qawim wa tashih akhta'ihim. Biasakan mereka untuk bersikap baik ya, dan luruskan kesalahan-kesalahan mereka. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a Umar bin Abi Salamah wa kana ghulaman fi hijrihi wa yadahu tatishu fi sahfati ta'am. Nabi SAW ketika melihat Umar bin Abi Salamah, ketika itu masih kecil ya, dan dia lihat ya, Nabi SAW melihat Umar bin Abi Salamah ini hendak mengambil makanan dari bejana. Faqala sallallahu alaihi wasallam lahu, ya ghulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Nabi SAW mengatakan, wahai anak, wahai ananda, jika engkau mau makan, maka makanlah dengan memulai mengucapkan nama Allah terlebih dahulu. Kemudian makanlah dengan tangan kanan dan makanlah dari apa yang dekat darimu. Ya. Maka Nabi SAW begitu semangatnya mengajarkan adab kepada anak-anak kecil. Ya. Jadi kita sebagai orang tua harus menjadi orang yang bisa mengarahkan. Oleh karenanya di antara poin penting dalam pendidikan anak yaitu bagaimana kita bisa memberikan pengaruh kepada anak-anak kita. Apakah kalau kita bicara akan didengar oleh mereka atau tidak? Ya, ini menjadi poin penting dalam dunia pendidikan. Kemudian adab yang keenam, at-tafriqu bainahum fil madaji' idza balagu 'ashran. Yaitu memisahkan tempat tidur mereka ketika usianya sudah sampai 10 tahun.
terutama antara laki-laki dan perempuan. Ya, jangan dibarengkan. Ya, karena lama-kelamaan mereka akan paham ya kondisi lawan jenis. Oleh karena Nabi SAW merintahkan wafariqu bainahum fil madhaji. Pisahkan tempat tidur mereka. Ya, ini diantara bentuk kesempurnaan Islam. Sampai urusan tempat tidur diatur. Namun subhanallah sebagian orang-orang yang tidak peduli itu tidak memperhatikan adab ini. Ya, mereka menyepelekan adab ini ya sehingga terjadilah kerusakan-kerusakan. Ya, ada ya seorang anak kecil ya memiliki penyimpangan seksual gara-gara tidurnya bersama saudarinya. Fal wajibu fasl banin anil banat fil firash. Maka sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang tua memisahkan antara kamar laki-laki dan kamar anak perempuan. Ya. Demikian juga mereka jangan menggunakan satu selimut yang sama. Ya. Usahakan jangan menggunakan satu selimut yang sama. Kata Syekh di sini, wa kadzalika adamu tarkil aulad yashtarikuna fi ghita'in wahid. Jangan dibiarkan mereka memakai satu selimut yang sama. Ini memang ada hadis khususnya ya, terlarang. Ya, kecuali ya mungkin suami istri ini beda lagi. Ya, tapi untuk orang pada umumnya itu ada larangan khusus menggunakan satu selimut. Wal auladu fi mithli hadhihi sin yakununa qad kaburu wa nazahu al-bulugh wa bada'at gharaizuhum tatafattah. Ya, anak di usia 10 tahun ini mereka sedang berkembang. Ya, sudah mendekati usia balik sehingga ya mereka sedang mengalami masa puberitas. Perubahan yang ada pada tubuh mereka. Fakana minal aqli was-shawabi at-tafriqu bainahum fil madhaji. Maka ya di antara sikap yang benar yaitu kita memisahkan tempat tidur mereka. Ini adab yang ke-6. Kemudian adab yang ke-7 kata Syekh di sini al-adlu bainal aulad, yaitu adil terhadap anak-anak kita. Ay adamu tafriq bainahum fil muamalah wan nafaqah. Jangan kita beda-bedakan mereka berkaitan dengan muamalah, sikap kita dan nafkah. Ya. Jadi tidak boleh kita membedakan sikap kita kepada satu anak dari anak yang lain. Misalkan karena yang ini anaknya berprestasi, kita senyum, ya, kita berikan apresiasi. Namun kepada anak yang lain tidak. Ini tidak boleh. Ya, sikap kita tetap harus sama, walaupun mungkin perasaan di hati beda, tapi sikap harus sama. Ya, demikian juga nafkah, ya, harus sama. Ya, tentu berkaitan dengan nafkah ini, ya, jika sesuai dengan kebutuhan. Dan mungkin yang lebih tepat yaitu berkaitan dengan hibah. Ya, misalkan ada sebagian orang tua memberikan rumah kepada satu anak. Anak yang lain tidak diberi, maka ini tidak boleh. Ya. Nabi SAW suatu ketika ya pernah diminta untuk menjadi saksi pemberian hibah seorang orang tua kepada anaknya. Maka Nabi SAW bertanya, hal nahal tamithlahu, apakah engkau berikan kepada anak yang lain hadiah yang sama? Maka orang itu mengatakan tidak. Maka kata Nabi SAW, la ushidu ala jawr. Kalau begitu saya enggak mau menjadi saksi terhadap kezaliman. Ittaqullah. Bertakwalah engkau kepada Allah. Wa'dilu fi auladikum. Bersikap adillah kepada anak-anakmu. Ya, bahkan dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan, ya, maukah engkau agar nanti di kemudian hari anak-anakmu berbakti semuanya? Ya, maka adillah engkau dalam pemberian hadiah. Ya. Jadi jika sifatnya hibah, rumah misalkan atau yang semisalnya itu harus sama. Ya. Adapun jika yang bersifat dengan nafaqah, ya, yaitu kebutuhan, tentu ini disesuaikan dengan
kebutuhan masing-masing. Anak SD belum layak dikasih mobil, belum layak dikasih ya motor misalkan. Ya, ini untuk usia-usia ke atas. Ya, maka ini bisa disesuaikan dengan usia-usia mereka. Kemudian adab yang ke-8, mulatafatuhum wa muda'abatuhum wa taqbiluhum. Yaitu kita harus bisa bersikap lembut kepada mereka, bercanda dengan mereka, dan mencium mereka. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuda'ibu sibyan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa bermain bersama anak-anak. Wa yulatifuhum wa yataqarrab minhum. Dekat kepada mereka, wa yuqabbiluhum, dan mencium mereka. Ya, dan lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau memanggil anak kecil itu dengan ucapan ya gulam, wahai ananda, wahai anakku. Ya. Maka ini akan menimbulkan ikatan yang kuat antara seorang orang tua dengan anak-anaknya, yang menampakkan rasa cintanya kepada anak-anak itu, ya, menciumnya. Dan dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Al-Imam Al-Bukhari membawakan beberapa riwayat hadis mengenai keutamaan seorang ayah mencium anaknya. Ya, di antaranya tentang hadis Arab Badui yang ia berbangga di hadapan para sahabat, sesungguhnya kami tidak mencium anak-anak kami. Maka apa kata Nabi SAW? Apa daya saya jika ya atau terhadap orang yang kasih sayang sudah tercabut dari hatinya. Apa daya saya dari orang yang kasih sayangnya sudah dicabut dari hatinya. Subhanallah. Ya. Maka mencium anak kecil, terutama anak kita sendiri, ini merupakan ya bagian daripada bentuk kasih sayang. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang penyayang itu akan disayangi oleh Zat yang Maha Penyayang, itu Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk-makhluk yang ada di bumi, niscaya Allah Subhanahu wa taala Zat yang ada di langit akan menyayangi kalian. Tentu ya menciumnya pada posisi-posisi yang memang menunjukkan akan bentuk kasih sayang. Ya, kening, pipi. Ya, namun tidak boleh mencium ya pada posisi-posisi yang menunjukkan akan penyimpangan, ya, seperti mencium mulut. Ini tidak boleh. Ya, adapun kening, kepala, pipi ini boleh saja. Ya. Kemudian adab yang ke-9, al-hazmu ma'ahum 'indal hajah. Tegas kepada mereka saat dibutuhkan. Li'anna min amnil 'uqubah atau man aminal 'uqubah asa'al adab. Ya. Karena orang yang dia merasa tidak akan pernah dihukum, maka dia akan buruk adabnya. Fayanbaghi lil insani an yuriya auladahu wa ahla baitihi annahu hazimun syadid. Maka sudah sejatinya seorang orang tua itu bisa menampakkan dirinya bahwasanya dirinya itu tegas. Ya, ketika dibutuhkan. Wanzur ila qawlihi, lihat sabda Nabi SAW, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Pukul mereka ketika tidak mau sholat ketika di usia 10 tahun. Demikian juga beliau pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani, ya. Nabi SAW bersabda, "Alliqu as-sawta haitsu yarahu ahlul bait fa innahu adabun lahum." Gantungkan pecut di tempat yang anak-anak itu bisa melihat. Tujuannya apa? Hal itu akan menjadi pendidikan adab bagi mereka. Nah, ini diantara anjuran Nabi SAW, kita gantungkan ya pecut atau tongkat ya atau ud ya dalam rangka menjadikan mereka menghargai kita sebagai orang tua. Fakulu hadza min madhahiril hazmi 'inda dharurah. Ya, ini semua di antara bentuk ketegasan ketika darurat dibutuhkan. Fa inna tarbiyata as-sahihah yanbaghi an takuna wasatan bainal lini wasyiddah.
Pendidikan yang benar itu harus pertengahan antara lembut dan tegas. Ya. Wa minal hazmi an yamna'a sibyan mimma yadhurruhum. Jadi antara bentuk ketegasan yaitu kita larang mereka dari hal-hal yang berbahaya. Ya. Maka di antara contohnya beliau sebutkan tidak boleh seorang ayah atau seorang ibu membiarkan anak-anaknya bermain di awal malam, yaitu ba'da maghrib sampai isya. Ya. Dan ini kita lihat sebagian kaum muslimin membiarkan anak-anaknya bermain ya, setelah maghrib sampai isya. Padahal ini terlarang. Ya, Nabi SAW bersabda, ihbasu sibyanakum hatta tadhhaba faw'atal isya atau faw'atul isya. Tahan anak-anak kalian di rumah sampai hilang ya warna merah di langitnya. Ya, dalam riwayat lain hatta tadhhaba fahmatul isya. Ya. Atau bahasa lainnya sampai tiba waktu isya. Fa innaha sa'atun takhtariqu fiha syayatin. Ya. Karena waktu itu adalah waktu setan sedang berkeliaran. Maka ba'da maghrib anak-anak kecil pastikan harus ada di rumah. Jangan sampai ada di luar. Ya. Kemudian adab yang ke-10, ta'limuhum ma yanfa'uhum min ulumid dini wad dunya. Ajarkan mereka hal-hal yang bermanfaat dari perkara agama dan perkara dunia. Ini merupakan kewajiban orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Allimuhum wa addibuhum." Bagaimana cara kita menjaga mereka dari api neraka? Yaitu dengan kita mengajarkan mereka dan menanamkan nilai-nilai adab kepada mereka. Ya, ini inti daripada pendidikan kita kepada keluarga. Ajarkan mereka ilmu, tanamkan kepada mereka adab. Ya. Dan sungguh akan ada orang yang didebat oleh keluarganya, terutama oleh istrinya di hari kiamat. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat, wanita mengatakan, "Hadza zauji." Ini suamiku, "Innama ya'tini bi khubzis suq." Ya, "Ma'allamani wa la addabani, innama ya'tini bi khubzis suq." Dia tidak mengajarkanku, dia tidak menanamkan pendidikan adab kepadaku. Dia hanya membawa roti dari pasar. Ya. Jadi suaminya itu hanya sebagai mesin pencetak uang saja. Hanya bisa memberikan nafkah lahiriah saja. Sementara pendidikan dia tidak tunaikan. Maka orang yang seperti ini akan didebat, akan dituntut oleh pihak keluarganya nanti hari kiamat. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannah ad-dayyuth. Tidak akan masuk surga seorang dayuth. Apa itu dayuth? Yaitu orang yang membiarkan kemungkaran terjadi pada keluarganya. Ya, anak-anaknya pacaran dibiarkan, ya, anak-anaknya main judi online dibiarkan, ya, anak-anaknya tidak sholat dibiarkan. Maka yang seperti ini ada youth, ya, istrinya selingkuh biarkan, subhanallah. Ya, ini terancam tidak akan masuk surga. Kemudian adab yang ke-11, as-sabru 'alal banat wal ihsan ilaihinna. Bersabar mendidik anak wanita dan berusaha untuk berbuat baik kepada mereka. Kenapa dikhususkan? Karena sebagian orang itu tidak senang dengan anak wanita. Ya, sedih ketika mendapatkan anak wanita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat An-Nahl ayat yang ke-58, "Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib."
Ya, jika salah seorang di antara mereka dikabarkan mendapatkan anak wanita, tiba-tiba wajahnya menghitam karena marah. Subhanallah. Ya, padahal Nabi SAW bersabda, memberikan kabar gembira kepada orang yang memiliki anak perempuan, manibtuliya min hadhil banati bisyai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang diberikan ujian mendapatkan anak wanita, kemudian ia berbuat baik kepada mereka, didik mereka dengan baik, kunna lahu sitran minan nar. Maka anak-anak wanita itu akan menjadi tameng baginya dari api neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, man kana lahu salas banat, siapa yang memiliki 3 anak perempuan, fasabara alaihin, kemudian dia bersabar, wa at'amahunna wa saqahun, kemudian dia berikan makan dan minumnya, wa kasahunna min jiddatihi, ia berikan pakaian dengan usahanya, kunna lahu hijaban minan nar yaumal qiyamah. Maka anak-anak perempuan itu akan menjadi tameng baginya dari api neraka. Ya, dan Syekh Abdul Razak Al-Badr beliau pernah bercerita bahwasanya ada seorang yang menyampaikan kepada dia bahwa temannya atau saudaranya itu memiliki istri yang anaknya perempuan terus. Ya, anak pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan. Sampai suaminya ini mulai berbicara dengan ucapan yang tidak pantas. Dia katakan kepada istrinya, kamu ini wanita yang gak bisa ngelahirin kecuali anak saja. Ya. Kemudian hamil lagi, perempuan lagi yang lahir. Ya. Sampai ia ancam istrinya, kalau seandainya masih melahirkan anak perempuan, saya akan ceraikan kamu. Maka ya ini di anak yang keenam ya. Suatu malam ia bermimpi, kemudian dalam mimpi itu dia sedang diseret oleh sosok malaikat ke dalam neraka. Ternyata di pintu yang pertama dihalangi oleh anak perempuan yang pertama. Diseret ke pintu yang kedua dihalangi oleh anak perempuan yang kedua. Diseret ke pintu yang ketiga dihalangi oleh anak perempuan yang ketiga. Terus sampai pintu yang keenam. Kemudian diseret ke pintu ketujuh, dilemparkan dia, kemudian dia terbangun. Ketika itu dia sadar, oh subhanallah, ternyata anak perempuan itu memang manfaatnya luar biasa. Dan Nabi SAW mengatakan, kunna lahu sitran minan nar. Anak perempuan itu akan menjadi tameng bagi orang tuanya dari api neraka. Ya, maka dia sadar dengan mimpi buruk tersebut dan dia ya akhirnya mengatakan kepada istrinya, enggak apa-apa kalau nanti anaknya perempuan lagi. Subhanallah, dia baru sadar. Dan memang di antara ya tujuan mimpi itu adalah sebagai peringatan. Ya, mimpi baik sebagai kabar gembira, mimpi buruk sebagai peringatan. Kalau ada orang yang mimpi buruk terus, ini peringatan. Jangan-jangan dia banyak dosanya. Ya, atau kemungkinan kedua, yaitu dia sedang diganggu oleh syaitan. Ada gangguan jin di dalam tubuhnya. Kemudian adab yang ke-12, ilzamul banat bil hijab. Wajibkan anak-anak perempuan memakai kerudung. Ya, Nabi SAW bersabda atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, ucapkanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita kaum muslimin secara umum. Yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hendaknya mereka membentangkan ya hijab mereka ke seluruh tubuh mereka. Dzalika adna ayyu'rafna fala yu'zain. Sehingga dengan hal itu mereka lebih terjaga ya dari gangguan orang lain. Maka kita sebagai orang tua memiliki kewajiban menutup aurat anak-anak kita. Dan kerudung yang syar'i itu bukan hanya menutup kepala saja, tapi harus sampai menutup pinggul. Ya. Bukan hanya menutup kepala saja,
bukan hanya menutup kuping saja, ya sebagian orang memakai kerudung hanya dengan dililit-lilit saja, ya lehernya masih terlihat, bagian dadanya masih terlihat, subhanallah. Ya, maka kerudung yang syar'i dalam ayat ini dikatakan yudnin, bentangkan, julurkan kain itu ke seluruh tubuh. Jadi, ya kain itu tidak membentuk lekukan tubuh. Ya. Ini bagi wanita. Jadi kalau misalkan pakai kerudung ya minimalnya sampai pinggul. Jadi sampai area paha sehingga pinggulnya tertutup. Ya. Jangan sampai pakai kerudung yang pendek, ya segi 4, segi 3, apalagi segi 2. Ya, tentu ini ya, berbahaya. Kemudian adab yang ke-13, taqdimul qudwatil hasanah lil aulad. Jadilah sosok qudwah yang baik bagi anak-anak. Ya, jadilah sosok teladan yang baik bagi anak-anak. Karena anak-anak itu akan sangat mudah meniru. Ya, saudara Ana bercerita ya, bahwa ada seorang yang dia ngobrol dengan temannya, kemudian ya temannya mengatakan anak-anak itu jangan diajarkan merokok. Tapi subhanallah orang ini malah mengatakan apa? Biarkan anak-anak merokok dari kecil supaya nanti kalau sudah gede lancar ngerokoknya. Subhanallah. Biarkan anak-anak kecil ngerokok nanti kalau sudah gede lancar ngerokoknya. Ucapan ini didengar oleh anaknya. Ya, ternyata benar masih kecil anaknya ngerokok. Bapaknya tahu. Maka apa kata dia? Ya, bapak dulu bilang sama teman bapak, biarkan anak-anak kecil ngerokok nanti udah gede lancar ngerokok. Subhanallah. Ya, walaupun mungkin ketika itu dia bercanda tapi ucapan ini dia serap kemudian dia amalkan. Maka ini diantara bentuk kudwah yang buruk, teladan yang buruk. Ya, sebagian orang tua itu ya melakukan kemaksiatan di hadapan anak-anaknya sehingga dengan mudah anak-anaknya meniru. Sulit sekali rasanya orang tua bisa melarang anaknya merokok kalau dianya merokok. Ya, sulit sekali orang tua melarang anaknya main remi, main gaple kalau dianya biasa melakukan hal itu. Ya, maka jadilah sosok orang tua yang menjadi teladan bagi anak-anak. Kemudian adab yang ke-14, adab yang terakhir, ada doa alal aulad. Jangan sampai kita mendoakan keburukan bagi anak-anak kita. Nabi SAW bersabda, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum. Jangan kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian sendiri dan jangan kalian mendoakan keburukan untuk anak-anak kalian. Wa la tad'u ala amwalikum. Demikian juga jangan kalian doakan keburukan untuk harta-harta kalian. Ya, misalkan motornya mogok terus ya, kemudian dia doakan keburukan. La tuwafiqu minallahi sa'atan yas'alu fiha ata'an fayastajiba lakum. Karena bisa jadi engkau mengucapkan sesuatu yang itu sifatnya doa, kemudian Allah ya kabulkan karena sesuai dengan waktu mustajab. Ya, diucapkan di waktu mustajab. Maka jangan sampai orang tua mendoakan keburukan bagi anaknya. Dan ada satu kisah yang disebutkan oleh Syekh dan ini menjadi penutup pertemuan kita, yaitu ada seorang Syekh bercerita bahwa ada satu keluarga yang punya anak nakalnya luar biasa. Ya, sampai bapaknya mengatakan mudah-mudahan kamu ya atau saya berharap saya tidak meninggal kecuali saya melihat kamu ada di bawah roda kendaraan. Ya, saking marahnya. Maka apa yang terjadi? Anaknya berubah menjadi baik. Ya, anaknya berubah menjadi baik dan ya dikatakan ya, hadir kajian, kemudian menjaga sholat 5 waktu, berusaha menghafalkan Al-Quran dan seterusnya. Namun subhanallah ketika
anak ini sudah berubah menjadi baik, doa yang diucapkan oleh orang tersebut berlaku padanya. Ia meninggal dalam kondisi terlindas mobil di bawah kendaraan yang menggelengnya. Maka hati-hati kita sebagai orang tua, jangan sampai mengucapkan ucapan buruk yang mana itu akan membahayakan kepada anak-anak kita. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.